Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat El Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir Al-Quran. Fa insyaallah kali ini pembahasan kita adalah tafsir surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita semuanya di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat El Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dan kita dengarkan dulu surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang merupakan urutan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Nas yang pertama kali kita sampaikan itu urutan ke-114, kemudian surat Al-Alaq itu urutan 100 ke-13, dan surat Al-Ikhlas adalah urutan surat yang ke-112. Ini dari jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran, yaitu 114 surat yang terbagi di dalam 30 juz. Bahkan kandungan keseluruhan daripada Al-Quran ini yang terdiri dari bagian yaitu tentang tauhid, kemudian tentang hukum, serta tentang kisah-kisah. Nah, ini sepertiganya terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, para pemirsa, bahwa Nabi meminta dan bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, adakah di antara kalian sanggup membaca Al-Quran dalam satu malam sepertiganya? Ya, artinya sepertiganya itu berarti 10 juz. Ya. Nah, sehingga sahabat ini ya kembali bertanya kepada Nabi, apa ada yang mampu? Ya Rasulullah, bagaimana kami membacanya ya Rasulullah? Dalam satu malam 10 juz. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis itu bahwa surat Al-Ikhlas yang diawali dengan Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat itu mengandung sepertiga dari Al-Quran. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Sehingga Al-Quran, sehingga surat Al-Ikhlas ini kalau dibaca satu kali, maka dia memiliki pahala sepadan
sama dengan orang yang membaca Al-Quran 10 juz. Nah, kalau bisa kita baca 3 kali, ya itu artinya kan sudah sepadan dengan membaca seluruh juz, bahkan seluruh ayat, seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi maksudnya pahalanya ya, bukan berarti kita cukup dengan membaca Al-Ikhlas saja kemudian yang lain ditinggalkan, tidak. Ya, tapi maksudnya tuh pahalanya. Pahalanya ini memiliki pahala yang besar. Maka disinilah kedahsyatan surat Al-Ikhlas. Ya, dahsyatnya surat Al-Ikhlas itu di sini. Karena sepertiga daripada Al-Quran ada di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwa Al-Quran ini ya di antara kandungan-kandungannya, yaitu yang pertama adalah tauhid, akidah, yang kedua hukum-hukum, dan yang ketiga yaitu kisah-kisah. Maka sepertiganya dari kandungan Al-Quran yang pertama ini, sebagaimana tauhid, sebagaimana keyakinan, yaitu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Artinya Tuhan itu tunggal. Tuhan itu satu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Allah yang esa itu setidaknya dalam 4 hal. Yang pertama yaitu esa dalam zatnya. Kemudian yang kedua adalah esa sebagai Rabb. Dan yang ketiga adalah esa dalam haknya untuk disembah. Dan yang keempat adalah esa dalam nama dan sifat-sifatnya. Akan saya jelaskan satu persatu bahwa esa di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala artinya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Jadi dia satu-satunya Allah yang patut disembah. Sehingga jawaban Yahudi ketika menerangkan bahwa Tuhannya ada 7, yang kemudian dia katakan 6 di bumi, 1 di langit, tentu dengan turunnya surat Al-Ikhlas yang diawali dengan Qul huwallahu ahad, maka ayat ini telah membantah pengakuan seorang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah 7. Karena Tuhan itu tidak 7, tidak 6, tidak 2, tidak 3. Ya. Karena betapa susahnya para pemirsa, para sahabat El-Syarif, ketika seseorang memiliki Tuhan yang banyak. Ya. Berbeda ketika seseorang meyakini hanya satu Tuhan, satu Allah. Karena dengan satu Allah maka dia akan lebih fokus. Bayangkan kalau dia meyakini bahwa Tuhannya lebih daripada satu, maka dia akan lebih sulit, dia akan lebih susah dalam menghadapinya, apalagi dalam menjalankan perintahnya. Jadi sekali lagi bahwa surat ini yang diawali dengan ayat yang pertama Qul huwallahu ahad, artinya membatalkan yaitu keimanan seseorang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya lebih dari satu itu. Yang kedua yaitu esa sebagai Rabb, ya.
Artinya Esa sebagai Rob di sini, sebagaimana sudah kita terangkan di kajian sebelumnya dalam surat An-Nas ataupun surat Al-Alaq, bahwa kata Rob di sini punya arti, diantaranya adalah Rob adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, bahwa Rob adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur, ya, sebagaimana Dia yang mengatur kehidupan kita ini. Dan Rob juga artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik, ya. Nah, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob itu artinya Dialah satu-satunya Tuhan, Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang mengatur serta yang memiliki semua yang ada. Sekaligus menunjukkan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya yang satu, yang membantah bahwa Tuhan itu 2, 3, bahkan 7. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, sahabat El Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu Esa dalam hak untuk disembah. Ya, artinya bahwa tidak ada yang patut kita sembah dalam kehidupan kita ini melainkan Dia. Ya, yaitu Dia Rabb, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengatur kehidupan kita, bahkan Dia yang memiliki kita, bahkan semuanya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia, sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Dan yang keempat adalah Esa di dalam nama dan sifat-sifatnya. Pemirsa, sahabat El Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semuanya telah maklum bahwa Allah punya nama yang begitu banyak. Sebagaimana kita kenal dengan Asmaul Husna, walillahi asmaul husna, yang kalau kita hitung ada sekitar 99 nama. Nah, di antara nama-nama Allah itu, sebut saja bahwa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wahhab, ya, Al-Hayyu, ya, kemudian As-Sami'u, ya, bahkan Al-Ahadu. Nah, perhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah Al-Ahad, sebagaimana disebutkan nanti pada ayat yang kedua, As-Somadu, kemudian Al-Hayyu, kemudian As-Sami'u. Nah, itu Esa dalam nama dan sifat-sifatnya. Para pemirsa, sahabat El Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaknai Esa dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang maha tunggal, dan artinya tunggal, Dia tidak dua, Dia tidak tiga, ya, sebagaimana diyakini oleh golongan-golongan lain, ya. Golongan-golongan lain ini sebagaimana ya kita sebutkan
adalah umat-umat yang ada, bahkan umat-umat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana ada Yahudi, ada Nasara, bahkan musyrikin, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ahad, sebagaimana Al-Hayyu, sebagaimana As-Sami'u. Ya. Al-Hayyu artinya hidup. As-Sami'u adalah mendengar. Kalau kemudian kita bertanya bahwa Allah hidup, lah kita kan juga hidup. Apa bedanya? As-Sami'u artinya mendengar. Lah kita kan mendengar. Terus apa bedanya antara kita dengan Allah? Maka kita katakan bahwa Allah hidup sebagaimana kita hidup. Tapi yang membedakan bahwa hidup kita tidak sama hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Berbeda dengan hidupnya manusia. Karena hidup manusia ini tentu saja ada permulaannya, bahkan ada saatnya dia akan mengakhiri kehidupannya. Bahkan sebelum kita hidup saja kita pun tahu, ya, bahwa sebelum kita hidup kita tidak ada. Ya, sebagaimana saya secara pribadi yang hadir di dalam dunia ini, ya, pada tanggal 29 Agustus tahun 1973. Artinya sebelum itu saya nggak ada di dunia. Dan saat ini saya hidup dan diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melainkan sedangkan Allah Subhanahu wa taala hidup, bahkan maha hidup. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Dan hidup Allah Subhanahu wa taala tentunya sempurna karena dia hidup selama-lamanya. Itu yang membedakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup pun tidak pernah diketahui, tidak ada awalnya, bahkan tidak akan ada akhirannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan maha hidup. Allah maha mendengar. Kita manusia bisa mendengar. Tapi ada perbedaan yang begitu besar, para pemirsa, para sahabat Al-Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia bisa mendengar, tetapi pendengaran itu amat sangat terbatas. Ya, sebagaimana dibatasi dengan ruang, bahkan dibatasi oleh volume. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalang-halanginya, tidak ada yang membatasinya. Dia maha mendengar dan dia juga al-basir, dia juga maha melihat. Artinya bahwa maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat membatasinya. Kalau kita sebagai hambanya ini, bahwa pendengaran kita, telinga kita, bahkan penglihatan kita sangatlah terbatas. Karena kita hanya bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Sedangkan di luaran kita, bahkan yang lebih jauh dari pandangan kita, itu pun sudah kita tidak bisa melihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat tidak dibatasi ruangan dan tidak dibatasi oleh volume. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang As-Sami'u, maha mendengar, serta Allah Subhanahu wa taala Al-Basiru, yaitu maha melihat.
artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan pendengarannya, dan Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan penglihatannya. Yang kedua yaitu ayat surat Al-Ikhlas yang berbunyi Allahus Samad, bahwa Allah adalah tempat untuk meminta. Somad berarti sandaran, artinya bahwa tidak ada tempat bersandar kita ini dalam kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-Somad termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki artinya adalah tempat bersandar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahus Samad, bahwa Allah tempat bersandar, Allah tempat meminta. Dan sekali lagi bahwa Allah sebagai tempat kita meminta, bahwa tentu saja bahwa segala permintaan hamba-hambanya akan dipenuhinya, bahkan akan dikabulkannya. Baik yang saat ini kita minta, bahkan untuk kebutuhan hidup kita kelak, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, ya Allah, dan berikan kepada kami di akhirat yaitu kebaikan. Nah, artinya di dunia saat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dan pada saatnya doa yang kita panjatkan minta kebaikan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Nah, sehingga tidak ada tempat, tidak ada sandaran untuk meminta dalam seluruh hajat kita, dalam seluruh hajat kehidupan kita, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah maha tempat bersandar, sehingga seluruh permintaan hamba-hambanya tidak satupun yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita makhluk manusia ataupun makhluk ciptaannya yang lain. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, yang artinya bahwa Allah tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Ada perbedaan di sini para sahabat El-Syarif, para sahabat iman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak beranak, ya kita semuanya sudah maklum, ya, bahwa Allah itu tidak punya anak. Dan ini beda sebagaimana umat sebelumnya, ya, yang telah mengakui bahwasanya Allah itu punya anak. Dan tentunya ini adalah pemahaman yang salah. Dan pemahaman yang salah para sahabat El-Syarif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentu berawal dari konsep, bahkan pemikiran dan penafsiran yang salah. Maka jangan pernah belajar pada sesuatu yang kita semuanya tidak mengetahui bahwa yang kita pelajari sumbernya itu apa dan dari siapa. Jadi kita harus tahu sumbernya, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam kehidupan kita, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Dan itu kita bahas dalam kajian kita, sebagaimana kajian tafsir. Dan yang kedua adalah kajian Al-Hadis, yaitu pada hari Kamis. Sahabat El-Syarif, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu tidak beranak, artinya dia tidak punya anak. Sementara mereka yang salah konsep mengatakan bahwa Allah itu punya anak, sebagaimana umat Yahudi mengakui bahwa Allah itu
punya anak. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa anak Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Uzair. Ya. Nasrani juga begitu. Dia meyakini bahwa Allah itu punya anak. Dan anak Allah Subhanahu wa ta'ala menurut umat Nasrani adalah Isa alaihis salam. Sebagaimana juga orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik juga begitu. Bahkan Tuhan yang diyakininya tidak hanya satu ataupun dua, bahkan lebih. Nah, inilah yang harus kita hindarkan dalam keyakinan kita. Ya, karena keyakinan yang tidak benar ini pasti akan berdampak dalam kehidupan kita yang buruk di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak diperanakan. Ya. Kalau yang pertama bahwa Allah tidak beranak, maklum. Ya, Allah Esa. Ya. Dan berikutnya bahwa Allah tidak diperanakan. Artinya Allah ini tidak punya bapak. Allah ini tidak punya ibu. Nah, kalau Allah punya bapak, Allah punya ibu, berarti Allah akan minta tolong kepada bapak. Bahkan Allah akan minta tolong kepada ibu. Lalu pertanyaannya, sempurnakah Allah yang masih meminta kepada bapaknya, bahkan meminta tolong kepada ibunya? Pasti tidak jawabannya. Nah, sehingga walam yulad artinya yang tidak diperanakan, bahwa Allah itu tidak punya bapak dan Allah tidak punya ibu, karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Artinya Esa sempurna ketunggalannya, Maha Esa. Artinya dia satu-satunya yang sempurna sebagai Rabb, ya, sebagai pencipta, sebagai pembimbing, sebagai pengatur, bahkan sebagai pemilik. Nah, tinggal manusia kalau bisa memahami konsep ini, maka sungguh sangat dahsyat kehidupan yang akan kita jalani sebagaimana di dunia saat ini sampai kehidupan kita di akhirat. Karena kalau kemudian ada keyakinan bahwa Allah itu diperanakan, bahwa dia punya bapak, dia punya ibu, lah lantas kalau kemudian kita hitung-hitung, kira-kira bapak yang punya anak, yang punya bapak dan ibu ini dia nomor berapa? Jangan-jangan kita juga salah sebut bahwa dia, oh berarti nomor 2. Kenapa? Karena ada bapak, ada ibu. Nah, padahal bapak dan ibu juga punya bapak ibu alias mbah. Mbah juga punya bapak dan ibu, buyut dan seterusnya. Jadi tidak mungkin, mustahil artinya bahwa Allah itu diperanakkan, ya, sebagaimana dia juga mustahil beranak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Esa dan Maha sempurna. Yang terakhir yaitu ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak ada sepadan dengannya. Mana ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang disebutkan dari awal ayat yaitu Esa, kemudian yang kedua As-Samad, tempat bersandar, tempat meminta, serta pada ayat yang ketiga lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya kemudian dalam surat ini Allah mengakhiri ayatnya merangkum dari ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan kepada kita bahwa tidak ada sekutu baginya. Artinya Allah tidak membutuhkan, ya,
sebagaimana sekutu-sekutu yang akan membantu dalam pengaturan alam jagat raya ini. Bahkan seluruh kehidupan yang ada, sebagaimana Dia yang menciptakan. Sehingga ayat ini ingin menyampaikan kepada kita kuasa Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Mengatur, Allah yang Maha memiliki segala-galanya. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.